Membikin suatu yang baru agama nggak boleh. Bikin kelompok, bikin firqah, bikin ajaran. Seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf. Islam nggak pernah mengajarkan. Nabi nggak pernah mengajarkan. Kemudian dibagi lagi. Ini ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nggak ada dari Nabi SAW. Nggak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdats, yang baru dalam agama, yang Nabi nggak contohkan. Nggak ada. Nggak ada tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat. Maka kata para ulama dalam tasawuf itu awalnya bid'ah dan akhirnya zindiq. Awalnya bid'ah karena Nabi nggak contohkan, sesuatu yang baru dalam agama, akhirnya zindiq. Karena ketika dia sudah membagi menjadi 4 golongan itu, 4 tingkatan, nanti kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat, kata mereka sudah nggak ada beban syariat lagi. Sudah nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Apa benar begitu dalam Islam? Nggak benar. Sekarang orang yang paling mulia dari seluruh manusia siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tetap sholat sampai akhir hayatnya. Nabi puasa sampai akhir hayatnya. Dan semua Nabi laksanakan agama ini. Sebagaimana Allah berfirman di akhir surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kamu kepada Allah sampai datangnya al-yaqin. Maksudnya al-yaqin al-maut, kematian. Nabi terus ibadah kepada Allah. Enggak ada dalam Islam dibagi, oh kamu ini masih baru, kamu ini torekot syariat kamu. Kalau saya sudah wali, nggak perlu lagi sholat, nggak perlu puasa. Betul, wali syaiton yang seperti itu, wali syaiton. Gimana dia menggugurkan kewajiban sholat? Kalau orang mengatakan bagi saya sholat tidak wajib dan sudah sampai hujah pada dia, kafir, keluar dari Islam. Orang itu keluar dari agama Islam. Kalau dia mengatakan bahwa puasa Ramadan nggak wajib bagi saya karena saya sudah mencapai derajat wali, kafir, keluar dari Islam. Kalau sudah sampai hujah pada dia. Ini sepakat para ulama tentang masalah ini. Dan mereka lagi bagi nanti tentang hakikat dan syariat. Dan yang lainnya mereka bagi. Dan juga saya bahas di buku ini. Nggak ada. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir yang ringkasnya, tidak ada agama kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tarekat kecuali tarekat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Anda bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Enggak boleh orang bikin sesuatu yang baru dalam agama ini. Yang tujuan mereka untuk mencapai kepada Allah tidak bisa sampai kepada Allah. Semua firqah, semua golongan, semua yang baru yang dibuat oleh manusia tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya baru akan sampai kepada Allah Taala. Itu penjelasan para ulama. Harus jelas dan tegas disampaikan kepada umat ini supaya umat tidak sesat. Tariqah artinya metode, cara. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah mengingat Allah. Bagaimana cara berzikirnya? Maka datanglah seorang ulama, dia susun zikir, lalu dinisbatkan kepada dia. Datang Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, disusunnya aurat, zikir, hizib, maka disebut dengan Al-Azkar Asy-Syadziliyah atau At-Tariqah Asy-Syadziliyah. Datanglah kemudian Imam Bahauddin An-Naqsabandi, maka disebut dengan Tariqah Naqsabandiyah. Datanglah kemudian Imam Ibrahim Ad-Dasuqi, maka disebut dengan Tariqah Dasuqiyah atau Tariqah Burhamiyah. Datanglah kemudian Imam Sidi Ahmadil Badawi, maka disebut dengan Tariqah Ahmadiyah. Datang pula namanya Syekh Ahmad Ar-Rifai, maka disebut dengan Tariqah Ar-Rifaiyah. Di Mesir ada namanya Al-Majlisul A'la Lit-Turuq As-Sufiyah, majelis tinggi tarekat-tarekat Sufiyah. Dan di Malaysia juga ada satu majelis khas untuk di Negeri Sembilan, itu saya tengok bahwa ada satu untuk mengawal tarekat yang mu'tabarah. Mesti ada syekhnya, mesti ada mursyidnya, mesti berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya ini adalah metode cara berzikir, maka mestilah dilihat. Saya tanya kepada Syekh Muwaffaq. Syekh Muwaffaq dia seorang ahli hadis, tapi dia juga seorang mursyid Asy-Syadziliyah. Lalu saya tanya, bagaimana sebenarnya tarikat ini Syekh Muwaffaq? Kata Syekh Muwaffaq seorang ulama, dia susun zikir, lalu kemudian dikatakan ini adalah
Andai Abdul Somad menyusun zikir, saya susun zikir, saya susun berdasarkan hadis ini, zikir ini, zikir ini, zikir ini, maka orang mengatakan zikir apa itu? Tariqat Somadiyah. Dinisbatkan kepada dia. Tariqat Naqsabandiyah, Tariqat Sattariyah Ahmad Sattari, Tariqat Naqsabandiyah Bahauddin Naqsabandi, Tariqat Saziliyah Abdul Hasan As-Sazili. Yang semuanya itu adalah masih dia ambil dari hadis. Hanya saja ada beberapa zikir yang dia buat sendiri. Nah, apa hukum kalau zikir diambil dari hadis? Afdhalul zikri la ilaha illallah, dari hadis. Membacakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, bagi hadis. Berzikir mengucapkan Allah Allah, kalau ada orang berzikir mufrad Allah 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 Allah, ada dari hadis. Mana zikir Allah Allah? La taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat selama orang masih ada berjalan di atas muka bumi berkata Allah Allah. Tengok pula dalam Quran, inna fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayatil liulil albab, dia menjadi ayat-ayat bagi orang yang berfikir. Siapa itu? Alladzina yadhkuruna Allah, orang yang menyebut Allah. Di situ disebut mufrad tunggal, alladzina yadhkuruna Allah, orang yang menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, ketika berbaring. Tapi tetaplah mursyid-mursyid ini dilihat apakah dia berpegang kepada sunnah atau tidak. Makanya kita dalam masalah akidah Asy'ari, dalam masalah fiqh Syafi'i, dalam masalah tasawuf bukan tasawuf falsafi, tapi tasawuf sunni, Abu Hamid Al-Ghazali dan Abul Hasan As-Sazili dan Junaid Al-Baghdadi. Maka lihatlah kitab Ihya Ulumuddin, dia pakai ayat Quran, dia pakai hadis Nabi. Apa kata Imam Saraj At-Tusi dalam kitab Al-Lumah? Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Kalau nampak engkau ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air, jangan tertipu, jangan terpukau, tapi pandanglah dia bagaimana berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka dalam bidang tasawuf ini, lihatlah mursyid yang alim, yang berpegang kepada Quran dan sunnah. Kitab-kitab yang dia baca, Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Qut Al-Qulub Abu Talib Al-Makki, Ihya Ulumuddin Abu Hamid Al-Ghazali. Dia baca pula kitab-kitab yang ditulis para ulama-ulama yang berdasarkan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau mursyidnya alim, ikuti. Tapi kalau mursyidnya jahil, tidak belajar ilmu, maka jangan ikuti. Syekh Abdullah Faiz Dagestani, seorang mursyid Naqsabandiyah, gurunya Syekh Haqqani. Kan terkenal ya, Syekh Nazim Haqqani. Itu beliau kalau lagi suluk, Pak, antum nggak sanggup, anda nggak sanggup, mikirin dunia wudu. Mikirin dunia wudu. Lupa kepada Allah wudu. Teringat dunia mandi tobat. Ya, itu thariqah beliau tuh. Jadi Naqsabandiyah beliau sudah beda dengan Naqsabandiyah sebelumnya. Di Naqsabandiyah sebelumnya mandi cukup di awal mau zikir, mau talqin zikir. Beda dengan Qadiriyah sebelumnya, udah beda-beda tuh. Syekh Abdullah Faiz kemudian meringkasnya, gitu. Kan nggak mungkin Pak, beliau ngajarin Bapak gitu. Ada yang mau belajar thariqah sama saya, ntar saya gituin gimana? Kamu lupa kepada Allah, wudu. Ingat dunia, mandi, ya bisa mandi 50 kali sehari. Kita ini hidup di akhir zaman, insya Allah banyak rukhsah. Insya Allah banyak rukhsah. Yang penting tasdik saja kepada wali-wali Allah. Ya. Nah, kitab ini kan yang nulis wali Allah. Maka kita tasdik kepada isinya. Tasdik itu membenarkannya. Ya. Jadi tidak ada lagi pertanyaan tasawuf ada kan di masa Rasul? Ya salah. Ya. Malam tadi saya mengkaji dari Alif Lam Mim sampai berapa ayat? 3 ayat ya. Sisi tasawuf dalam surah Al-Baqarah. Setiap ayatnya ada. Tasawuf itu membahas mulai dari bab niat, tobat sampai kemudian mahabbah ridho. Jadi kalau orang nanya, khusyuk masuk di tengah-tengahnya. Adakah tasawuf di Quran? Banyak. Setiap ayat sabar itu tasawuf. Setiap ayat syukur tasawuf. Setiap ayat ikhlas tasawuf. Setiap ayat-ayat yang menyebutkan amal ruhani, maka itu tasawuf. Gitu ya. Paham ya? Jadi masih mau nanya, ada tasawuf di Quran? Ya itu.